Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 reguler B ingin mempresentasikan mengenai PPI pada penggunaan peralatan kesehatan. Dengan nama anggotanya yaitu yang pertama ada Pradita Alifan 049 dan saya Fadila Irazna ini 081, Anggundri Nurmita 082 dan Anissa Yuna 086. Yang pertama, pengertian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017, PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan kejadian infeksi di lingkungan fasilitas kesehatan melalui penerapan prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak, serta praktik berbasis bukti yang konsisten dan kolektif. PPI juga mencakup kegiatan surveillance dan pendidikan serta pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan efektivitas program PPI. Next. Tujuannya, menurut Kemenkes, buku pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 2020. Adapun tujuan manajemen peralatan pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah peralatan tidak mudah rusak. Yang kedua, menjaga alat tetap bersih dan aman dari kotoran. Dan yang ketiga, agar peralatan tetap steril dan tersedia dengan baik di saat perawatan dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya yaitu untuk peralatan kesehatan kritikal. Peralatan ini harus steril sebelum digunakan karena berhubungan langsung dengan bagian tubuh yang steril. Contohnya alat bedah, kateter intravena, forceps, jarum suntik, dan alat endoskopi yang masuk dalam jaringan steril. Kemudian peralatan kesehatan semi kritikal, peralatan kesehatan yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. Contohnya sebagai berikut seperti spekulum, endotracheal tube, nasogastric tube, langor, langiroskop, nasal kanula oksigen, dan nasal kanula CPAP. Selanjutnya, peralatan kesehatan non-kritikal. Peralatan non-kritikal merupakan peralatan medis yang digunakan di luar tubuh atau di luar tubuh pasien atau pada permukaan yang tidak bersentuhan langsung dengan luka terbuka atau jaringan steril. Contohnya tensimeter, stetoskop, termometer, EKG, tabung oksigen, dan USG. Kemudian ada tahapan pengelolaan. Yang pertama ada pre-cleaning. Dimulai pada tahap awal pembersihan dengan penyemprotan atau flushing menggunakan air mengalir atau direndam dengan larutan deterjen agar benda tersebut lebih aman disentuh oleh petugas sebelum dibersihkan walaupun tidak dapat menghilangkan mikroorganisme akan tetapi dapat mengurangi kontaminasi dengan petugas. Yang kedua ada cleaning atau pembersihan. Proses pembersihan dan membuang kotoran yang masih menempel pada benda tersebut dari mikroorganisme sehingga mengurangi resiko bagi petugas saat membersihkan. Proses ini dilakukan dengan cara mencuci semua peralatan tersebut dengan sabun ataupun deterjen, air enzimatik dengan air mengalir dan bersih. Kemudian yang ketiga ada drying atau mengeringkan, yaitu mengeringkan semua peralatan yang sudah dibersihkan dengan kain bersih yang menyerap air. Next. Kemudian ada alur dekontaminasi, yaitu pertama ada pre-cleaning, menggunakan deterjen atau enzimatik, spons, dan petugas menggunakan APD yang sesuai. Kemudian dilakukan cleaning atau pembersihan dan dilakukan drying atau pengeringan. Drying itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan untuk dua cara yaitu sterilisasi dengan yaitu peralatan kritikal yang masuk dalam pembuluh darah dan jaringan dapat menggunakan autoclave dan pemanasan kering. Kemudian untuk desinfeksi itu ada dibagi menjadi dua yaitu desinfeksi tingkat tinggi yaitu peralatan yang masuk dalam mukosa tubuh dan desinfeksi tingkat rendah yaitu peralatan yang menempel pada permukaan tubuh. Untuk desinfeksi tingkat tinggi itu dapat direbus dan menggunakan zat kimia yaitu zat kimianya berupa dicuci bersih dengan air steril dan ditiriskan. Untuk desinfeksi tingkat rendah itu disimpan untuk menghindari kontaminasi dengan debu. Next. Kemudian
Alur dekontaminasi yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri. APD yang digunakan oleh petugas kesehatan adalah sebagai berikut, yaitu topi, baju pelindung, helmet plastik atau apron, penutup hidung dan mulut atau masker, sarung tangan rumah tangga atau handscoon, dan sepatu tertutup atau sepatu boot. Kemudian untuk proses cleaningnya itu semua peralatan atau alat medis yang telah dipergunakan pertama kali dilakukan pembersihan awal dengan permukaan peralatan kesehatan, yaitu direndam seluruh permukaan menggunakan enzimatik 0,8% atau deterjen atau glutaraldehyde 2% atau sesuai dengan instruksi pabrikan selama 10 sampai dengan 15 menit untuk menghilangkan cairan tubuh seperti darah, sekret, dan lain-lain. Setelah itu ada proses pembersihan atau pencucian. Pembersihan dapat dilakukan sebagai berikut. Pembersihan manual dengan menggunakan sikat, yaitu sesuai kebutuhan atau yang disarankan oleh produsen alat. Lalu dibilas dengan air mengalir dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Lebih disarankan menggunakan air deionisasi atau air sulingan. Cuci dan bilas dengan air mengalir, tiriskan atau keringkan dengan handuk atau dengan kain yang menyerap air. Next. Kemudian dapat juga dilakukan pembersihan mekanik, yaitu dengan menggunakan mesin cuci khusus untuk meningkatkan produktivitas, lebih bersih dan lebih aman untuk petugas. Pembersih ultrasonik melepas semua kotoran dari seluruh permukaan alat atau instrumen. Alat pembersih tersebut juga perlu dilakukan pembersihan secara rutin. Kemudian ada tahap pengemasan. Pastikan semua peralatan yang akan disterilkan dilakukan pengemasan dengan membungkus semua alat untuk menjaga keamanan dan efektivitas alat-alat untuk sterilisasi dengan menggunakan pembungkus kertas khusus atau kain, yaitu berupa linen, dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengemasan harus mencakup label nama alat, tanggal pengemasan, metode sterilisasi, tipe dan ukuran alat yang dikemas, penempatan alat dalam kemasan, dan penempatan indikator kimia eksternal dan internal untuk memastikan bahwa alat tersebut sudah dilakukan sterilisasi. Yang kedua, pengemasan sterilisasi harus dapat menyerap dengan baik dan menjangkau seluruh permukaan kemasan dan isinya. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan isinya mudah diambil saat akan digunakan tanpa menyebabkan kontaminasi. Kemudian yang keempat, harus dapat menjaga isinya tetap steril hingga kemasan dibuka dan dilengkapi masa kadaluarsa. Yang kelima, kemasan harus mudah dibuka, isinya mudah diambil tanpa menyebabkan kontaminasi dan dapat menahan mikroorganisme kuat, tahan lama dan mudah digunakan, tidak mengandung bahan beracun, dan segelnya baik. Kemudian yang terakhir, bahan untuk pengemasan dapat berupa bahan kertas film, bahan plastik, atau bahan kain, yaitu linen. Selanjutnya sudah disebutkan tadi itu untuk disinfeksinya. Yang pertama untuk disinfeksi non kritikal, yaitu menggunakan disinfektan seperti alkohol 70%, NaCl atau natrium hipoklorit 0,05%, quaternary ammonium compounds, dan cukup dilap atau direndam sesuai jenis alat. Selanjutnya untuk semi kritikal, yang pertama menggunakan glutaraldehyde 2%, hidrogen peroksida 6-7,5%. Selanjutnya ada samperacetic oxoxalaldehyde atau OPA. Bisa juga dilakukan sterilisasi jika memungkinkan. Selanjutnya untuk disinfeksi kritikal, yaitu tidak cukup hanya disinfeksi, namun harus disterilisasi penuh, yaitu menggunakan autoclave atau uap tekanan tinggi, gas ETO untuk alat sensitif panas, plasma peroksida, dan oven atau panas kering untuk alat tahan panas. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, jangan menaruh atau mematahkan benda tajam. Yang kedua, jangan menaruh alat kesehatan di sembarang tempat. Yang ketiga, segera membuang alat kesehatan yang disposable. Yang keempat, segera sterilisasi peralatan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan cairan tubuh pasien. Yang kelima, taruh alat kesehatan pada tempat yang sesuai. Baik, sekian dari presentasi kelompok 10. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Presentasi